Maka bapak-bapak, tidak ada kesuksesan, tidak usah cerita sukses di kantor, tidak usah cerita sukses di partai kalau istri kita menderita. Pak, coba, saya pernah pergi khutbah di Tanah Bumbu. Ada orang datang curhat selesai khutbah, dia pegang paha saya. Ustadz, tolong doakan saya. Kenapa Pak? Saya ini kasihan 4 tahun merantau ke sini. Tahun-tahun pertama sukses betul sampai sekarang. 2 bulan terakhir saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu pulang meninggalkan utang. Saya mau tinggal dikejar saya sama orang di sini mau dipotong. Tolong doakan saya Ustaz. Saya bilang baik. Saya bilang saya doakan, Bapak tolong jujur. Bagaimana perlakuan Bapak kepada istrinya selama ini? Apa dia bilang? Wah, itu dia Ustaz. Lebih ku sayang istrinya orang daripada istriku. Saya bilang Jami banyak bicara, itu sebabnya. Coba, ada orang bertahun-tahun cari nafkah, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, bertahun-tahun cari nafkah di Kalimantan, banyak duitnya, tapi tidak bisa bahagia. Kenapa? Istrinya dia tipu. Alasan rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang selalu tidak ada. Tidak ada. Sekalinya teman SMA-nya yang pernah naudodok, tanam kode SMS banking. Tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka yang mendurhakai istrinya. Tidak akan ada. Coba, Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, masih ingat waktu menikah, Pak? Bapak masih ingat waktu menikah? Coba dengar kalimatnya waktu kita menikah. Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Siapa yang kita jadikan garansi? Bukan gubernur, bukan ketua partai. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pantas ketika kita hianati itu yang kita halalkan atas nama Allah, pantas 30 tahun kita ngurus partai, kok tidak bisa bahagia hidup kita? Kenapa? Karena istri yang setia mendampingi kita, Bapak hianati. Heran saya lihat kadang-kala orang sopan sama istrinya orang, tapi sama tetangga, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar. Sama tetangga, Assalamualaikum Ibu, gimana kabar Ibu? Sehat-sehat? Sehat Pak Haji. Sekalinya istrinya tahan tuh kaki, dimana simpang kaki nu dong, kalau sudah tua biar jalan dan tahu juga. Bingung. Coba. Mau Ibu punya suami seperti Nabi? Mau Ibu? Nah, pertanyaan buat Ibu, sudahkah Ibu punya sifat seperti istrinya Nabi? Nah, yang jadi masalah, Ibu mau punya istri seperti Nabi, suami seperti Nabi, tapi kelakuan Ibu kayak orang tidak punya agama. Setengah mati suaminya carikan uang, Ibu kita kira itu gampang jadi laki-laki? Ibu, woi, kita kira gampang jadi laki-laki? Ibu itu ditanggung dunia sampai akhirat. Ditanggung dunia sampai akhirat. Dunia, suami mikir, bagaimana supaya suami istriku bisa beli cincin, dia pulang tidak dihina orang. Bagaimana supaya saya bisa belikan mobil istriku supaya dia pulang kampung tidak dihina saudaranya. Bagaimana supaya istriku pakai AC kamarnya supaya baik kulitnya. Dipikir semua itu suami. Dan bukan cuma sampai itu, di akhirat suaminya ulama, suaminya hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, ku ampusakum wa ahlikum nar. Suami, kau temani istrimu masuk neraka, ditanggung Ibu sampai di akhirat. Beda ibu-ibu, suami tukang judi, suami pemabuk, suami koruptor, suami tidak sholat, suami tidak puasa, tapi istrinya baik agamanya, tidak ada urusan. Kata Nabi, jangan korus itu, suamimu punya dosa, kalian tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi jelaskan, silakan kau pilih pintu surga yang kau mau kalau istri baik sifatnya. Makanya Ibu jangan suka ngomel, ngomel aja kerja. Yang ketawa serius orang ini. Di kantor bingung menghadapi orang unjuk rasa,
dimaki-maki kasihan suami tak, dihina, dibilang bikin binatang, dilempari kursi, sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana kita tidak cepat mati? Sampai di rumah kau periksa terus HP-nya suamimu. Bagaimana tidak serangan jantung? Terpaksa kau ditipu. Jujur suamimu marah kok, dibohongi, lebih marah, lebih kita bohong. Bu, mau tenang perasaan. Sifatnya Khadijah, gimana sifatnya Khadijah? 3 hari 3 malam Rasul tidak pulang, menerima wahyu pada usia 40 tahun, pulang kedinginan menggigil. Lalu beliau katakan kepada istrinya, istriku selimuti saya kedinginan dan menggigil. Ibu-ibu, 3 hari 3 malam suami tak pergi, di telepon tidak ada kabar, di WhatsApp tidak dibaca, di telepon dia reject, pulang menggigil. Kira-kira selimuti saya. Ibu-ibu, kira-kira langsung kita selimuti? Tidak, nah interogasi dengan suaminya, dari mana kok? Coba. Maka kalau ibu mau tenang, sangka baik, jangan pernah sangka buruk sama suami. Orang yang selalu sangka buruk tidak akan ada tenangnya hidupnya. Suami kita anggota DPR, telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, rapat darurat. Sore dapat WhatsApp. Saya lihat istrimu bonceng, suamimu bonceng cewek, cantiknya lagi. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tidak curiga. Tenang Pak, saya bela Bapak malam ini. Tenang Pak, tenang. Mana nih kita tidak setuju. Pulang rumah langsung diperiksa HP-nya. Tidak ada suami yang bisa tenang berpikir kalau dari rumahnya selalu bertengkar. Sangka baik. Tidak ada orang itu bahagia kalau sangka buruk. Apalagi kalau suka makin ngomel. Bagaimana suami mau tenang? Di kantor pusing, sampai di rumah ngomel aja kerjanya itu istri. Hah? Nonton TV, nangka kakinya, makan canggoreng. Ada mie bedaknya di sini yang terbuat dari beras, nah kasih ketimun matanya, angkat kalepak menguap. Bagaimana suami kita tidak cepat mati? Yes, bagus tong itu kalau pulang suami tak rapat, baku maki-maki dengan fraksi lain, dengan anggota sesama anggota, pulang ki didengar ada fitnah. Sabar ki Pak, begitu memang namanya anggota dewan. Enak risikonya menjadi anggota dewan Pak. Kak kita tonji yang pilih tuh, sabar ki. Baru kita peluk suami tak, kita bukakan bajunya, baru kita menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang perasaannya suami. Masuk kamar marah-marah berantakan kamar, peluk lagi dari belakang, baru kita menyanyi. Insaflah wahai manusia. Senang perasaannya. Jangan juga keterlaluan. Mentang-mentang suami tak sudah tua-tua pensiun, sakit-sakit, kita pangku-pangkulah kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang.